perkenalkan, nama saya Giseli dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terdapat dalam zaman raja-raja dari Saul sampai Salomo. Yang pertama Raja Saul. Raja Saul pertama Israel berasal dari suku Benyamin, ayahnya bernama Kis atau diejak Kisi, dan ia berasal dari keluarga Matri. Pemilihan menjadi raja Israel ada dua kisah tentang pemilihan Saul menjadi raja Israel. Yang pertama mengisahkan bahwa ia dipilih atas penunjuk Allah kepada Samuel yang terdapat dalam 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17, dan yang kedua mengisahkan bahwa ia dipilih melalui undian yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Saul diurapi oleh Samuel, hakim terakhir bangsa Israel. Saul bukan orang miskin, tetapi ia berasal dari keluarga kaya, dan ia seorang yang tampan, besar dan tinggi. Ia lebih tinggi kira-kira 30 cm daripada siapa saja di Israel. Saul juga pelari yang cepat, orangnya sangat kuat pula. Orang-orang merasa senang bahwa Allah memilih Saul sebagai raja. Meski semuanya berseru, panjang umur raja kita, musuh-musuh Israel masih sama kuatnya seperti dulu. Mereka tetap membuat banyak kesusahan atas orang Israel. Segera sesudah Saul dijadikan raja, orang Amon datang berperang melawan mereka. Tetapi Saul mengumpulkan tentara yang besar dan ia mendapat kemenangan atas bangsa Amon itu. Ia membuat orang-orang merasa senang bahwa Saul adalah raja mereka. Bertahun-tahun lewat dan selama itu Saul memimpin orang Israel sehingga memperoleh banyak kemenangan atas musuh-musuh mereka. Pada suatu hari beribu-ribu orang Filistin datang berperang melawan Israel. Pada suatu waktu kemudian sekali lagi Saul tidak taat. Maka Samuel berkata kepadanya, lebih baik taat kepada Allah daripada memberikan domba yang paling baik kepadanya. Karena kamu tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan menetapkan kamu untuk terus sebagai raja. Akhir masa pemerintahan Saul ditandai oleh beberapa pemberontakan kepada Allah. Saul tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel untuk memimpin ucapan persembahan kurban sebelum ia memimpin peperangan melawan bangsa Filistin. Terdapat dalam 1 Samuel 13, dan ia menolak perintah untuk menghabisi orang Amalek dan seluruh ternaknya yang terdapat dalam 1 Samuel 15. Akibatnya Saul ditolak Allah dan ia digantikan oleh Daud. Suatu peristiwa yang menggambarkan titik nadir kehidupan rohani Saul adalah ketika ia pergi menghubungi seorang medium perempuan di Endor untuk bertanya kepada roh Samuel guna mengetahui apa yang akan terjadi dalam peperangan melawan orang Filistin yang segera dihadapinya. Terdapat dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25. Ini adalah keputusan Saul yang diwarnai oleh rasa putus asanya karena Saul telah meninggal, sementara Allah tidak menjawab dia. Saul kemudian meninggal di dalam peperangan melawan orang Filistin karena terjepit dan tidak rela jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Saul menjatuhkan diri ke pedang yang dibawa oleh pembantunya. Terdapat dalam 1 Samuel 31. Menurut sejarawan Yahudi Romawi abad ke-1 Masehi Flavius Josephus, Saul menjadi raja atas Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan kemudian memerintah sendiri selama 22 tahun. Yang kedua, Raja Daud. Raja Daud putra Isai adalah seorang musikus, penyair, pejuang, dan negarawan yang luar biasa. Tetapi dalam Alkitab, Daud terutama menonjol karena hubungannya dengan Allah. Allah menyebut dia seorang pria yang berkenan di hatiku dalam Kisah 13 ayat 22, 1 Samuel 13 ayat 14.
Allah memilih Daud sebagai calon raja Israel sewaktu ia seorang pemuda gembala. Tidak lama setelah itu, dengan sepenuhnya mengandalkan Allah, Daud tanpa gentar menghadapi dan membunuh Goliat si raksasa Filistin, seperti yang dilukiskan dalam gambar di sebelah terdapat dalam gambar. Akan tetapi Raja Saul menjadi cemburu karena Daud semakin populer dan Daud terpaksa hidup sebagai buronan. Selama periode yang penuh cobaan itu, Daud mengubah banyak mazmur dengan penuh perasaan yang memberikan penghiburan kepada para pembaca Alkitab bahwa pada masa sekarang, setelah Musa, Daud adalah salah satu pemimpin Israel yang terbaik. Kisah yang panjang menjadi raja atas Israel butuh waktu 30 tahun sejak Daud diurapi oleh Samuel sampai Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Perjalanan hidup Daud dimulai ketika ia menjadi pengembala kambing domba di padang, diangkat menjadi panglima Israel, kemudian terusir dari istana sampai harus berpura-pura menjadi orang gila, merupakan kisah yang luar biasa dan patut diteladani. Yang menarik dari Daud adalah Daud tidak pernah memiliki ambisi dan dirinya untuk menjadi raja. Daud selalu menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada Daud hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak dilakukan. Dalam setiap waktu dan kesempatan yang dimiliki, Daud selalu berdoa dan mengucap syukur. Daud selalu taat kepada Tuhan dan selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Daud meminta kepada Saul supaya ia bisa melawan Goliat, Saul meremehkan. Tetapi Daud dengan keberaniannya mengatakan bahwa ia telah berlatih dan menjaga kawanan dombanya di ladang. Sebesar suara. Daud berkata bahwa jika Tuhan telah melepaskan dirinya dari cagar singa dan dari cagar beruang, adalah hal yang sama mendisiplinkan anak-anaknya dan ia mempunyai dosa perzinahan. Tetapi Daud mau bertobat ketika Nathan menegurnya. Di balik kelemahan Daud, ia mempunyai kelebihan, yakni Daud mampu mengenal isi hati Tuhan. Pengenalannya akan Allah dicurahkan dalam kitab Mazmur. Yang ketiga, Raja Salomo, putra ke-10 Daud dan putra kedua dari istrinya Bathsheba, menjadi Raja Israel yang ketiga pada tahun 970 sebelum Masehi dan pemerintahan selama 40 tahun. Meskipun perjalanan pemerintah kerajaan diwarnai meraih takhta kerajaan diwarnai pembunuhan musuh-musuh politiknya. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 5, 34 dan 36. Masa pemerintahan Salomo dinilai sebagai zaman keemasan kerajaan Israel. Pada masa inilah kerajaan Israel mengalami kedamaian, kemakmuran dan mencapai puncak kebudayaan. Kata Salomo dalam bahasa Ibrani berarti damai. Hanya 1 kali serangan militer yang dicatat dalam masa ini. Periode aman dan sejahtera panjang selama pemerintahan Salomo ini membuahkan kesatuan di seluruh Israel, dan periode ini juga melengkapi modal dan waktu yang diperlukan untuk merealisasikan rencana Salomo yang amat penting, yaitu membangun Bait Allah di Yerusalem. Bait ini dibangun dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah disediakan oleh Daud yang terdapat dalam 1 Tawarik 22. Sebagaimana kemah suci, Bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah bangsanya. Salomo memperoleh sebagian besar uang pajak dari penguasaan jalur perdagangan utama yang melintas Israel yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 26 sampai 28. Meskipun demikian, ia selalu berlilit utang karena ia juga mendirikan bangunan-bangunan lainnya. Masalah keuangan yang dihadapinya itu memaksanya untuk menyerahkan sebagian wilayah kerajaannya, dan ia membebani rakyat dengan pajak yang tinggi dan menyerahkan pekerjaan Rodi dalam pembangunan ini tanpa memberikan upah. Pergolakan melanda seluruh kerajaan, sementara
antara pajak tertinggi tetap harus dibayar selama hidupnya. Beberapa wilayah seperti negeri Edom dan Damsyik lambat laun melepas diri dari kerajaan Salomo dan menjadi negeri yang merdeka. Masalah yang lebih serius adalah kegagalan Salomo dalam kehidupan keagamaan karena pengaruh istri-istri asingnya dan beribadah kepada ilaha asing. Karena itu Allah berfirman kepadanya, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ketika Salomo wafat, Rehabeam anaknya menggantikannya sebagai raja. Ia tidak dapat meredam pemberontakan suku-suku utara yang memisahkan diri dan pembentukan kerajaannya sendiri. Keturunan Daud dan Salomo tetap memerintah atas dua suku Israel sebagian paling selatan. Inilah yang dikenal sebagai Kerajaan Yehuda. Dengan demikian Daud selalu menjadi seorang keturunan yang memerintah Yerusalem. Sekian dan terima kasih dari kelompok saya. Terima kasih, Shalom. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami tentang pemberitaan para nabi dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah bagian dari Alkitab yang berisi kitab-kitab suci yang menjadi dasar agama Yahudi dan Kristen. Di dalamnya terdapat pemberitaan para nabi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat manusia. Kita akan mempelajari pemberitaan para nabi dan hal-hal penting yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen merupakan sumber utama ajaran Kristen dan cerita agama Yahudi. Salah satu aspek yang menarik dalam Perjanjian Lama adalah pemberitaan para nabi yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia. Peran para nabi dalam Perjanjian Lama memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan dan kehendak Allah kepada manusia. Mereka dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah, memperingatkan umat akan bahaya dosa, menghibur umat dalam masa kesulitan, serta memberikan harapan akan keselamatan. Para nabi juga seringkali menegur pemimpin dan umat atas perilaku dosa dan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Para nabi dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia. Mereka juga tidak hanya menghubungkan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyampaikan teguran, nubuat dan penghiburan kepada umat manusia. Contoh para nabi yang terkenal dalam Perjanjian Lama yaitu Musa, Elisa, Elia, Daniel, dan masih banyak lagi. Pesan-pesan utama kitab para nabi dalam Perjanjian Lama memuat beragam pesan utama yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Salah satunya adalah pesan tentang maaf dan terima kasih kepada Allah yang tidak ada batas. Meskipun umat seringkali diubah dari Allah, para nabi selalu mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pencipta yang selalu siap menerima kembali umatnya yang bertransformasi. Selain itu, para nabi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan moral dalam kehidupan umat manusia. Mereka juga membantu untuk mencintai sesama, merawat anak yatim dan janda, serta memberikan tempat bagi orang miskin dan terpinggirkan dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh nabi sangat bervariasi, mulai dari peringatan akan hukum yang akan datang karena dosa hingga janji keselamatan dan penghiburan dalam masa-masa sulit. Mereka juga seringkali berkumpul umat manusia untuk bernamai kembali kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Pesan-pesan ini seringkali disampaikan melalui nubuat atau pengalaman langsung dengan Tuhan. Implikasi dan signifikasi dalam Perjanjian Lama, pemberitaan para nabi dalam Perjanjian Lama memiliki paksaan yang terdalam terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, serta konsekuensi dari tindakan manusia. Pesan-pesan moral dan spiritual yang disampaikan oleh para nabi juga tetap relevan hingga saat ini, mengajak kita untuk memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita sebagai umat manusia, dan peran kita dalam memperbaiki dunia. Perspektif atau berbeda. Tentu saja terdapat beragam perspektif terkait pemberitaan para nabi dalam Perjanjian Lama. Beberapa melihat cerita sejarah dan kepercayaan agama semata. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab puisi. Yang pertama ada Ayub. Kitab Ayub ditulis oleh Ayub. Yang pertama kitab Ayub ditulis oleh Musa, Ayub, Elihu atau Yesaya. Kitab ini adalah sebuah karya seni sastra yang bermutu, yang berdialog dan memperbincangkan masalah penderitaan orang-orang yang tidak bersalah. Isi
menceritakan mengenai kesalahan Ayub dan penderitaannya. Yang kedua, pembicaraan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Pembicaraan pertama dimulai dari Ayub dengan seluruh keluh kesahnya dan penyesalannya atas kelahirannya. Yang ketiga, pembicaraan Elihu. Yang keempat, jawaban Tuhan kepada Ayub. Yang kelima, pemulihan keadaan Ayub. Pesan dari kitab Ayub yaitu melalui kitab Ayub Tuhan dinyatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat, komitmen indahnya hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kitab Mazmur. Penulis kitab Mazmur ialah Daud, tetapi terdapat paling tidak 7 penulis lain, yakni Musa, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak Korah. Beberapa Mazmur tidak diketahui pengarangnya. Isi kitab Mazmur 1 sampai Mazmur 41 merupakan Mazmur dari Raja Daud. Mazmur 42 sampai 72 merupakan Mazmur yang berasal dari beberapa penulis seperti Daud, Bani Korah, Mazmur dari Asaf. Mazmur 73 sampai 89 tersebut ditulis oleh beberapa penulis seperti Mazmur Daud, Bani Korah, dan juga Etan. Mazmur 90 sampai 106 ditulis oleh beberapa penulis yang kebanyakan tidak menyebutkan nama penulisnya. Mazmur 107 sampai 150 berasal dari beberapa penulis yang disebutkan dalam setiap ayat pembuka seperti Daud, Musa, Ayub, Salomo, dan juga dari para penulis Mazmur lainnya. Pesan Mazmur ini ditulis dengan tujuan memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan liturgi dan juga menjaga keutuhan setiap Mazmur. Yang ketiga ada kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo dapat dilihat dari ayat pertama kitab ini. Kitab ini sebagian besar berisi sekumpulan kata mutiara, peribahasa, pepatah, petua pendek. Kitab Amsal berisi tentang yang pertama ada Amsal pendahuluan, kedua pembelajaran mengenai hikmat, ketiga Amsal-Amsal Salomo, keempat doa kumpulan Amsal dari orang-orang bijaksana, kelima Amsal Agur, keenam Amsal Raja Lemuel, ketujuh Amsal istri yang sempurna. Pesan dari kitab Amsal yaitu mengajak kita untuk hidup dalam kebijaksanaan, bercakap-cakap dengan penuh kebijaksanaan, serta menganjurkan untuk hidup saleh dan takut akan Tuhan sebagai seorang pemuda. Keempat, kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu golongan kitab hikmat yang ditulis oleh Salomo. Kitab ini berupa sebuah renungan tentang nasib malang manusia di dunia, diselingi berbagai pepatah dan peribahasa. Pesan dari kitab Pengkhotbah bahwa jalan kehidupan harus diikuti sesuai dengan kehendak Allah, terlena dalam nikmatnya hidup karena tidak akan memberikan kepuasan yang sejati. Yang kelima ada kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung diyakini merupakan karya Salomo sesuai kata-kata pembuka Kidung Agung dari Salomo. Dan oleh karena itu kitab ini juga sering dirujuk sebagai Kidung Salomo. Isi dari kitab Kidung Agung, syair pertama tentang mempelai wanita merindukan mempelai laki-laki, syair kedua saling mencari dan berjumpa, syair ketiga iringan pernikahan, syair keempat mempelai wanita takut kehilangan kekasihnya, syair kelima kecantikan mempelai wanita, syair keenam puncak keindahan kasih. Pesannya yaitu melalui kitab Kidung Agung mencerminkan betapa kuatnya kasih Kristus, betapa senangnya mendengar doa permohonan umatnya, merindukan kehadirannya dengan manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami dari kelompok 1, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kitab Yosua merupakan kitab pertama dari kelompok kitab-kitab sejarah pada Perjanjian Lama Alkitab dan juga merupakan bagian dari kelompok Nefim atau lebih tepatnya kelompok nabi-nabi awal pada tanah. Kitab Yosua merupakan satu di antara kitab-kitab Perjanjian Lama yang banyak mengandung dinamika serta petualangan. Yang kedua, penulis kitab.
Kitab ini dengan nama tokoh utamanya Yosua, yaitu pengganti Musa dan pemimpin Israel. Arti kata Yosua adalah Tuhan menyelamatkan atau semoga Tuhan menyelamatkan. Nama asli Yosua ialah Hosea, tetapi Musa mengubahnya menjadi Yosua. Kitab Yosua pada umumnya memberikan tafsiran sejarah dari satu sisi kehidupan Israel sebagai satu bangsa. Lebih khususnya ia menerangkan kejadian-kejadian saat Israel memasuki dan mendiami negeri yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tujuan seluruh perbuatan besar Allah tersebut ialah memberikan negeri itu kepada Israel. Selain itu juga ditonjolkan tentang penggenapan janji kepada nenek moyang Israel untuk memberikan tanah perjanjian. Dalam hal ini Allah muncul sebagai yang maha tinggi dan yang patut dipercaya yang menggenapi semua perjanjiannya. Yang ketiga, isi kitab. Kitab ini berisi kisah tentang bangsa Israel ketika mereka merebut negeri di Kanaan di bawah pimpinan Yosua bin Nun yang menjadi pengganti Musa pemimpin umat Israel. Kitab ini mengandung sejarah bangsa Israel sejak masa kematian Musa hingga masa kematian Yosua. Setelah kematian Musa, Yosua karena sebelumnya telah ditunjuk sebagai pengganti Musa menerima perintah dari Allah untuk menyeberangi sungai Yordan. Dalam melaksanakan pemerintah ini, Yosua mengeluarkan perintah kepada para tua-tua suku untuk menyeberangi sungai Yordan. Ia juga mengingatkan suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye tentang yang mereka telah berikan kepada Musa untuk menolong saudara-saudara mereka. Mereka masuk ke dalam air sungai Yordan yang saat itu sedang meluap sepanjang tepi sungai. Keajaiban terjadi saat kaki mereka menyentuh air sungai, air berhenti mengalir dan mereka menyeberangi tanah kering. Yang kedua, kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah bagian dari kitab-kitab nabi-nabi awal atau nabi-nabi yang dahulu. Kitab-kitab Hakim sangat berbeda dibanding kitab Yosua. Isinya merupakan rangkaian episode lepas di mana seluruh temanya sama, yaitu kemurtadan Israel dan kasih setia Allah. Secara tidak langsung menggambarkan kekacauan kehidupan politik maupun kehidupan rohani bangsa Israel yang kemudian secara berulang-ulang diselamatkan oleh campur tangan dan pemeliharaan Allah semata. Yang kedua, penulisan kitab. Kitab Hakim-Hakim tidak diketahui nama penulisnya, tapi merupakan kumpulan berbagai tulisan tentang hakim-hakim yang berbeda. Kitab ini ditulis sesudah peristiwa-peristiwa terakhir yang tercatat di dalamnya sekitar tahun 1050 Masehi. Yang ketiga, tujuan. Kitab ini ditulis untuk menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah dan memberitahu kepada raja bahwa jika dia seorang yang benar, tentu akan membawa rakyat kepada Allah. Berbeda dengan kitab Yosua yang ditutup dengan keadaan damai sebagai buah ketaatan Israel terhadap perintah Allah. Kitab Hakim-Hakim membuktikan bahwa sesungguhnya Israel sudah mulai tidak taat kepada Allah sejak zaman Yosua dan ini berkembang terus lebih serius dan lebih parah. Keadaan ini terjadi di seluruh episode yang dicatat. Isi kitab. Kitab Hakim-Hakim. Isi dari kitab Hakim-Hakim meliputi suatu periode waktu yang panjang yang dimulai setelah kematian Yosua dan berakhir sebelum tampilnya Samuel dan penobatan Saul sebagai raja. Dengan kurun waktu sekurang-kurangnya 410 tahun, kitab ini menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Menurut kitab ini, seorang raja dan pemimpin yang benar akan membawa rakyatnya kepada Allah pada kitab ini. Bangsa Israel mulai tidak taat kepada Allah dan terus hingga lebih parah. Hal itu terlihat dari praktik keberagaman yang mereka lakukan semakin sesat dan menjauh dari Allah. Dalam kitab ini digambarkan bahwa orang Israel merupakan lawan dari orang Palestina pertama kali. Orang-orang Palestina muncul di pesisir barat daya Kanaan. Mereka sudah bermukim dan membuat barang tembikar. Alkitab menggambarkan orang Palestina sebagai bangsa yang tidak beradab dan tidak bersunat. Demikian hasil presentasi kami kelompok 1. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.